Halo teman-teman, welcome back with me Aiken. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror teman-teman. Cerita story horror kali itu berjudul tentang teror di bangku sekolahku. Oh my love. Dan kita langsung banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke cerita story horornya. Oke, apakah cerita story kali itu dapat membuat kita merinding atau melegering? I don't know, so kita banyak ngomong, kita langsung mulai aja. And 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, di sini kita itu ngechat ke si Vicky, katanya Vicky, woi, oke, kita ngechat pada pukul 07.49 teman-teman. Apa Yuda, kata Vicky. Oke, nama kita Yuda ternyata. Bolos yuk, gua lagi nggak ada pelajaran nih. Ada sih sebenarnya, cuman gurunya nggak masuk. Ngasih tugas, ngerangkum doang. Males gua, oh my love. Jadi si Yuda ini ngajakin bolos teman-teman. Kayaknya mereka tuh lagi di jam pelajaran, lagi sekolah gitu kan. Tapi si Yuda ngajakin bolos teman-teman. Waduh, enggak deh Yud, kata si Vicky. Oke bagus Vicky, jangan mau diajak bolos ya. Gua dikasih tugas soal katanya. Oh, kalau nggak ngumpulin nanti katanya nilai gua kosong, kata si Vicky. Kalau ada tugas, kenapa lu bisa main HP, kata si Yuda temen-temen. Oke, gurunya lagi keluar dulu, kata Vicky. Lah, bete banget, pengen balik, kata si Yuda. Yuda pengen balik, dia bete temen-temen, karena cuman dikasih tugas ngerangkum doang gitu. Yud, kata Vicky. Apa, kata si Yuda temen-temen. Gimana ya bilangnya? Apa sih Vicky? Oke, kira-kira mau bilang apa nih si Vicky? Janji jangan ngomong siapa-siapa. Apaan sih? Oke. Di meja gua. Oke, di mejanya Vicky. Oh. Apaan sih? Oh, teman-teman, di kolong bangkunya ya. Kayak ada merah-merah gitu, darah mungkin teman-teman. Apaan itu Vicky, kata si Yuda. Gue juga gak paham, kata si Vicky. Oh my love. Oke teman-teman, udah seminggu ini di meja gue selalu ada darah dan kertas. Darah dan kertas teman-teman. Gue udah bersihin tapi muncul lagi, kata Vicky. Darah. Jangan aneh-aneh lah, kata si Yuda. Seriusan Yud, kata si Vicky teman-teman. Kenapa lu baru bilang sekarang ke gue? Ya juga ya, kan si Vicky ini udah ngalamin ini tuh udah seminggu yang lalu temen-temen. Tapi kenapa baru bilang sekarang ke si Yuda? Niatnya gue gak akan bilang ke siapa-siapa. Oh, ini juga baru ke lu doang gue ceritanya. Lah temen-temen kelas lu gak ada yang tahu? Gak ada. Oh my love temen-temen. Kenapa Vicky gak mau cerita ke orang-orang ya temen-temen? Teman sebangku sih, kata si Yuda. Gua akan duduk sendiri. Oh my love. Pokoknya gak ada yang tahu. Oh, jadi Vicky ini cuman cerita ke si Yuda doang teman-teman. Guru pun gak gua kasih tahu katanya. Kenapa gak dikasih tahu? Ini hal aneh. Itu darah kan? Bener-bener aneh Vic. Harusnya lu lapor ke guru. Iya sih, harusnya lapor ke guru teman-teman. Masalahnya kertas yang ada di meja gua ada tulisannya. Tulisannya apa? Oke. Katanya di kertasnya itu ada tulisan. Oh my love teman-teman. Tulisannya pergi. Oke. Pergi, kata Yuda. Lu disuruh pergi? Kayaknya sih, kata Vicky. Sama siapa? Nah ini sama siapa? Yang jelas bukan manusia. Waduh, kok bisa tahu Vicky itu bukan dari manusia? Vic, lu serius? Dari mana lu yakin kalau itu bukan teror dari manusia? Bisa aja kan ada yang gak suka sama lu terus nakut-nakutin lu pakai cara kayak gitu. Bisa aja sih, tapi kalau misalkan manusia, dari mana dia dapet darahnya temen-temen? Darah itu kan ya dari manusia. Kecuali kalau pakai darah ayam apa darah kambing gitu. Gue yakin karena gue lihat sendiri, kata Vicky. Semenjak teror ini,
Oke, katanya Vicky ngeliat sendiri. Gua kadang ngeliat sosok anak kecil pegang boneka di pojokan. Dia liatin gua terus katanya. Waduh, anak kecil di pojokan temen-temen. Terus kalau udah beberapa menit, tiba-tiba dia hilang lagi. Pokoknya gitu aja terus. Oh my love. Jadi udah ada guru entar lagi kata Vicky. Oke, iya deh kata si Yuda temen-temen. Oh, keesokan harinya. Oke teman-teman. Jadi itu bukan teror dari manusia, melainkan dari sosok anak kecil yang selalu ada di pojokan teman-teman. Vic, kenapa lo gak berangkat sekolah? Katanya. Oh, ini keesokan harinya teman-teman. Katanya Vicky gak berangkat sekolah. Yud, gak apa-apa kata si Vicky. Apa lo takut karena teror itu? Jadi lo gak berangkat sekolah katanya. Apakah Vicky takut? Gini Yud, kata si Vicky. Oke teman-teman, gua itu gak hanya diteror di sekolah, tapi pas gua balik ke rumah pun gua tetap diteror. Oh my love, ini di rumahnya teman-teman. Ini tulisan yang sama seperti di kolong mejanya si Vicky. Tulisan pergi dan banyak banget loh teman-teman. Dan yang lebih ngeri itu ada darahnya loh. Astaga Vic, mending lu bilang ke orang tua lu. Gua udah bilang kata Vicky. Oke, jadi gimana respon orang tuanya nih? Tapi orang tua gue itu tipe orang yang gak percaya kayak gituan. Orang tuanya itu gak percaya hal-hal gaib gitu teman-teman. Jadi orang tua gue malah lapor polisi. Waduh, lapor polisi? Iya kata Vicky. Oh, malah lapor polisi orang tuanya teman-teman. Oke. Pikir orang tua gue ada yang jahil ke gue, manusia gitu. Padahal gue lihat sendiri dia bukan manusia kata Vicky. Oh my love teman-teman. Dia kayaknya sosok penunggu bangku kelas yang gue dudukin kata Vicky. Bisa jadi sih, gue kayak yang gak boleh duduk di situ. Gue kayak diusir kata Vicky. Makanya gue gak berangkat sekolah. Oh my love. Jadi Vicky kayak ngerasa diusir oleh sosok itu, makanya dia gak berangkat sekolah teman-teman. Duh, masa lu gak sekolah sih? Ya mau gimana lagi kata Vicky. Iya juga sih kata si Yuda teman-teman. Mending cari orang pintar aja. Oke, siapa tahu lu nanti bisa dibantu kata Yuda teman-teman. Ya iya sih, jalan satu-satunya ya ke orang pintar, karena mereka yang bisa gitu kan. Bentar, gua denger suara cewek. Siapa? Yuda. Oke teman-teman, siapa nih? Sosok itu nampakin diri lagi. Oh my Allah teman-teman, ini sosok yang neror si Vicky. Anak kecil pegang boneka dan wajahnya penuh darah teman-teman. Astaga Vicky, itu serem banget. Kenapa dia ngikutin kamu sampai rumah? Si Vicky diikutin sampai rumah temen-temen. Oh my love. Dia Oke. Dia bilang sesuatu. Oke temen-temen, katanya sosok ini bilang sesuatu. Katanya kalau aku gak bisa pergi dari bangku kelas itu, pindahkan bangku kelasnya ke gudang sekolah. Duh, gimana ini kata Vicky. Gua paham, dia itu ngerasa keganggu. Jadi dia pengen lu pergi dari bangku itu. Kalau enggak bangkunya pindahin ke gudang sekolah. Gudang sekolah kan di pojokan, jarang ada orang ke situ. Jadi kayaknya aman kata si Yuda. Oh my love. Jadi kalau nggak bisa Vicky, kalau nggak bisa pergi dari bangku itu ya bangkunya pindahin gitu kan. Itu permintaan dari sosok anak kecil itu teman-teman. Gimana dong? Lah, ya bilang ke guru, ayo gua antar sekarang. Mumpung guru di sekolah belum pada balik. Oh my love. Oke, mereka berdua mau langsung ke sekolah teman-teman. Iya deh kata Vicky. Oh, setelah berdiskusi dengan gurunya, akhirnya bangku Vicky dipindahkan ke gudang sekolah. Dan setelah dipindahkan, Vicky tidak pernah diteror lagi oleh sosok perempuan itu. Oh my love teman-teman. Udahan ya. Oke, jadi meskipun si Vicky ini diteror, tapi sebenarnya sosok yang neror Vicky itu nggak ada niat jahat teman-teman. Dia kayak ngerasa keganggu dan
ya dia pengen tenang aja gitu. Jadi meminta si Vicky untuk pergi dari bangku itu karena itu tempat tinggalnya. Dan kalau misalkan Vicky nggak bisa pergi, sosok hantu itu tuh minta dipindahkan bangkunya ke tempat yang sepi gitu, yaitu ke gudang sekolah temen-temen. Dan setelah dipindahkan ke gudang sekolah, ya pada akhirnya si Vicky pun udah nggak pernah lagi diteror oleh sosok hantu anak kecil itu. Oh my lord. Ya oke teman-teman, mungkin itulah untuk jadi story horror kali ini. Thank for watching this video. Mohon maaf bila ada perkataan perkataan yang tidak enak sengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya Ken and see you next time.